Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Pahrun dari kelas 4A dengan NIM 131421011. Di video ini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen kearsipan. Baik, yang pertama yaitu konsep dasar. Proses penciptaan arsip. Kegiatan arsip pada dasarnya tidak hanya saat penyimpanan saja, akan tetapi sudah dimulai sejak arsip tersebut diciptakan, diproses, disimpan sampai akhirnya arsip tersebut dimusnahkan. Termasuk dalam hal ini, dalam proses arsip secara intern berarti bahwa arsip itu dibuat sendiri dalam ruang lingkup suatu perusahaan yang meliputi surat, formulir, naskah, dan sebagainya. Kemudian secara ekstern berarti sebuah arsip diterima dari pihak lain, baik dari perorang maupun dari perusahaan. Kemudian yang kedua itu berbagai macam bentuk dan corak arsip. Ada beberapa. Dari yang pertama itu berdasarkan media, ada 4, yaitu arsip berbasis kertas, arsip lihat dengar, kemudian arsip kartografik, dan arsip virtual. Kemudian keempat, arsip elektronik. Kemudian yang kedua itu yang berdasarkan fungsinya. Yang pertama arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yaitu dipergunakan secara langsung, sedangkan arsip statis yaitu yang tidak dimanfaatkan secara langsung. Selanjutnya yaitu pengertian arsip dinamis dan arsip statis, dan arsip aktif dan inaktif. Menurut Martos, arsip adalah setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan. Kemudian menurut Bartos juga bahwa arsip dinamis adalah arsip yang masih diperlukan secara langsung dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa pada umumnya atau yang digunakan secara langsung dalam arsip negara. Kemudian arsip statis yaitu arsip yang tidak dimanfaatkan secara langsung, dan arsip aktif yaitu arsip yang masih sering digunakan terus-menerus guna keperluan kantor dalam perencanaan. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung, terus-menerus, atau jarang digunakan. Baik, yang kemudian keempat yaitu perbedaan arsip, kearsipan, dan perpustakaan. Merumuskan dari Delianggi, arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat segera ditemukan kembali. Kemudian kearsipan adalah penempatan kertas-kertas dalam tempat-tempat penyimpanan yang baik menurut aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga setiap surat apabila diperlukan dapat dikembalikan kembali. Kemudian yaitu perpustakaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pustaka atau lembaga yang pekerjaannya menghimpun pustaka dan menyediakan sarana agar orang dapat memanfaatkan pustakaan yang dihimpunnya. Kemudian manajemen dan manajemen kearsipan. George Robert Titari yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Kemudian menurut Priyansa DKK, manajemen kearsipan adalah kegiatan mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis, menyimpan serta merawat arsip untuk digunakan secara aman. Keenam yaitu fungsi dan peranan arsip. Adapun fungsi, yang pertama nilai guna primer, kemudian nilai guna sekunder, kemudian nilai informasi yang perlu, kemudian keempat penyimpanan dokumen sebagai alat bukti yang otentik, dan kelima itu sebagai pedoman kerja. Kemudian adapun menurut Hendrawan, fungsi arsip ada 3, yaitu sebagai bahan memori atau ingatan, kemudian sebagai data dalam pengambilan keputusan, kemudian ketiga itu sebagai bahan bukti atau validitas. Yang ketujuh yaitu unsur manajemen kearsipan. Secara inti menurut Sadarmayanti, lingkaran hidup kearsipan atau biasa juga disebut dengan tahapan atau unsur kehidupan arsip dibagi menjadi 7. Yang pertama tahap penciptaan arsip, kedua tahap pengurusan dan pengadilan, ketiga tahap referensi, keempat tahap penyusutan, kelima tahap pemusnahan arsip, kemudian tahap penyimpanan dan penjagaan arsip. Kemudian 8, asas penerimaan arsip. Ada 3, yaitu asas sentralisasi. Asas ini merupakan kegiatan penyelenggaraan arsipnya dilakukan secara terpusat pada satu lokasi. Kemudian asas desentralisasi yaitu merupakan kegiatan pengolahan arsip yang pelaksananya oleh tiap-tiap unit. Kemudian ketiga, asas gabungan. Asas ini yaitu kegiatan pengolahan arsip sendiri di bawah pengendalian sistem yang terpusat. Dan terakhir yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan sistem gabungan, yaitu yang pertama asas sentralisasi. Asas ini memiliki kelebihan, salah satunya pemanfaatan ruang dan peralatan arsip lebih efektif dan efisien. Yang kedua, asas desentralisasi memiliki kelebihan, salah satunya unit kerja dapat menerapkan aset pengolahan kearsipan
yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Dan yang terakhir, asas kombinasi. Asas ini memiliki banyak kelebihan, salah satunya adanya keseragaman prosedur dan sistem tata kerja. Baik, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.